Selamat pagi, kita bertemu kembali di mata kuliah Ilmu Gizi dan Pangan. Hari ini kita akan membahas mengenai gizi seimbang dalam siklus hidup manusia. Ya. Apa sih itu siklus hidup manusia? Nanti akan kita terangkan. Ini yang pertama yang perlu kita pahami kembali adalah mengenai gizi seimbang. Seperti yang terlihat dalam piramida ini, bahwa kebutuhan kita itu haruslah seperti di piramida ini. Kebutuhan air kita ada 8 gelas per hari, kemudian ada karbohidrat, ya, roti, sereal yang sudah difortifikasi, nasi dan pasta, lalu ada sayur-sayuran dan buah-buahan, lalu lebih naik lagi adalah susu, yogurt, kemudian daging, telur, dan lain-lainnya. Dan yang paling ujung sendiri itu adalah makanan-makanan berlemak, manis, dan berminyak. Ditambah lagi adalah tambahan-tambahan suplemen seperti kalsium, vitamin D, vitamin B, dan lain-lain. Nah, piramida ini yang harus kita pahami dulu untuk nanti membahas mengenai gizi seimbang dalam siklus hidup manusia. Karena setiap siklus akan mempunyai porsi yang sangat berbeda-beda. Ya. Yang pertama, siklus hidup manusia itu ada apa saja? Yaitu yang pertama adalah ibu hamil. Ya. Kemudian ibu menyusui, lalu ada bayi dan balita, lalu ada anak usia sekolah, ada usia remaja, ada usia dewasa, dan yang terakhir adalah lanjut usia atau manula. Ketujuh siklus hidup ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam pemenuhannya. Ini yang perlu kalian pahami. Oke. Di awal kita akan membahas mengenai ibu hamil. Ya. Seperti diketahui, ibu hamil ini termasuk golongan kelompok yang rentan. Maka perlu ada perlakuan khusus dalam pembuatan gizi seimbang. Ada perhitungan-perhitungan yang harus digunakan. Yang pertama, ibu hamil akan mengalami perubahan berat badan. Dari yang IMT-nya normal 18,5 sampai 25, ini pasti harus ditambah sekitar 11,5 sampai 16 kg. Kalau untuk yang kurus, ini harus ditambah lebih banyak lagi, kisarannya adalah 12,5 hingga 18 kg. Dan yang overweight atau obes, ini penambahannya juga tetap ada, namun sangat kurang, yaitu 7 sampai 11,5 kg. Ini yang perlu diketahui, bahwa akan ada penambahan berat badan untuk si ibu yang hamil. Kenaikan berat badan tersebut disebabkan apa sih? Yang pertama adalah adanya berat badan janin. Ini kisarannya adalah 3,5 hingga 4. Ada plasenta, ada cairan amnion, buah dada, ikterus, kemudian penambahan volume darah, lemak tubuh, penambahan jaringan otot dan cairan. Ini semua itu ada yang nantinya ada di ibu hamil. Jadi ibu hamil adalah sebuah perempuan yang akan ketambahan, ya, akan ditambah lagi berat badannya dengan berat si janin. Ini. Makanya apabila si perempuan tadi itu beratnya ini, ya, maka ditambahnya adalah seperti ini. Kalau normal ditambah segini, kalau kurus ditambah segini, dan kalau kelebihan berat badan akan ditambah 7 sampai 11,5 kg. Di mana cara menghitungnya? Ini ada tabelnya. Tabel tersebut itu dapat diunduh di Kementerian Kesehatan. Ya. Di sini terlihat bahwa ibu hamil per trimester, karena ibu hamil itu ada 9 bulan, maka ada
3 trimester, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Penambahannya juga berbeda-beda. Ya, ini dilihatnya dari mana? Penambahan ini nanti dilihat dari umurnya, umur si perempuan atau wanita. Ya, kalau umur produktif harusnya ya para perempuan tersebut hamil di usia antara 19 sampai 29 atau 30 sampai 49 tahun di usia produktif ini 16 dan 17. Maka berat badannya yang harusnya normalnya segini ya dengan tinggi badannya segini, energinya adalah misalkan yang usia 19 sampai 29 itu adalah harusnya 1.900, maka energinya untuk trimester pertama harus ditambah, yaitu 180. Dan untuk trimester kedua harus ditambah sebanyak 300 kilokalori. Dan pada trimester ketiga, maka harus ditambahkan 300 kilokalori juga. Tidak hanya energi yang ditambahkan, protein, vitamin, dan lain-lain, ini juga harus bertambah. Ada penambahan di sana. Nah, yang pertama, kebutuhan gizi untuk ibu hamil, kalori. Oh, ini sangat dibutuhkan. Kalori ini membentuk energi. Selama hamil, ibu membutuhkan tambahan energi atau kalori untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, juga plasenta dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi di awal. Ada penambahan-penambahan itu. Ya. Di trimester kedua dan ketiga, kebutuhan kalori ini kisarannya adalah 300 kilokalori per hari dibandingkan saat tidak hamil. Berdasarkan perhitungan, pada akhir kehamilan ya, dibutuhkan sekitar 8.000 kalori, lebih banyak daripada kalori sebelum hamil. Sedangkan untuk protein, yang namanya protein adalah zat pembangun, juga dibutuhkan oleh wanita hamil. Kisarannya adalah 600 gram. Artinya, wanita hamil tersebut membutuhkan kisaran 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Karena protein ini fungsinya adalah zat pembangun, maka juga dalam ibu hamil atau wanita hamil, fungsi protein sama, masih tetap sama, yaitu membentuk jaringan baru, membentuk plasenta dan janin. Ya. Jadi dia mensupport pertumbuhan dan diferensiasi selnya. Makanya sangat dibutuhkan protein. Lalu lemak. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan janin ini juga dibutuhkan lemak sebagai sumber kalori utama. Lemak ini juga merupakan sumber tenaga vital dalam pertumbuhan jaringan plasenta. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak pada aliran darah biasanya meningkat pada trimester ketiga. Nah, ini juga nih yang ibu-ibu kadang habis hamil gitu bingung karena berat badannya bertambah. Tapi ini memang hal yang wajar karena tubuh wanita hamil juga menyimpan lemak. Lemak ini untuk apa? Nantinya adalah untuk persiapan dalam menyusui saat setelah bayi lahir. Makanya memang dibutuhkan lemak sebagai bahan persiapan atau pendukung persiapan untuk menyusui si bayi. Ya. Jadi nanti misalkan kalian memang perempuan terutama yang memang dianugerahi hamil, jangan takut. Wah, berat badan saya nambah nih. Begitu hamil. Ya memang itu wajar. Ya. Nah, sama dengan lemak, karbohidrat juga merupakan sumber utama pembentuk energi. Ya, kalori selama kehamilan.
Karbohidrat ini juga merupakan sumber kalori utama selain lemak juga. Hanya pemilihan dari karbohidrat harus adalah karbohidrat yang kompleks. Misalkan roti, serealia, nasi, pasta. Selain itu juga pilihlah karbohidrat yang mengandung vitamin, mineral. Supaya ya ada penambahan, ada fortifikasi dari produk karbohidrat yang kita makan. Namun tidak hanya karbohidrat, tapi juga karbohidrat kompleks ini juga akan meningkatkan asupan serat yang sangat dianjurkan selama kehamilan. Karena dengan orang hamil itu biasanya akan terjadi konstipasi atau susah atau sulit buang air besar. Dan jatuhnya adalah wasir. Ini adalah derita memang, tapi anugerah juga untuk para perempuan. Nah, vitamin juga dibutuhkan. Dan ini vitamin, terutama vitamin dan mineral, ini kebutuhannya lebih banyak dibandingkan sebelum hamil. Ada vitamin yang sangat dibutuhkan, yaitu vitamin B1, B2, niacin, dan asam pantotenan. Ya, ini biasanya digunakan untuk membantu proses metabolisme energi. Ya. Vitamin B, ini berhubungan dengan metabolisme. Seperti vitamin B6, B12 yang memang diperlukan untuk membentuk DNA dan sel darah merah. B6 juga berperan penting dalam metabolisme asam amino, dalam pemecahan protein-protein. Ya. Kebutuhan vitamin A dan C juga perlu ditingkatkan selama hamil. Lalu untuk mineral sendiri yang dibutuhkan biasanya adalah magnesium, zat besi, dan zat besi. Magnesium sendiri untuk pertumbuhan jaringan lunak dan zat besinya ini untuk membentuk sel darah merah. Kebutuhan zat besi juga biasanya 2 kali lipat dari sebelum hamil. Kenapa? Karena ada jabang bayi, ada calon bayi yang di perut si perempuan atau si wanita. Maka perlu adanya kebutuhan zat besi yang 2 kali lipat dibandingkan sebelum hamil. Tetap ada dampak kurang gizi, misalkan memang ada saat hamil itu ada kekurangan gizi, memang akan berdampak. Dampaknya apa? Saat trimester pertama, biasanya kalau memang kekurangan gizi untuk si ibu dan si bayinya, maka membuat tingginya kelahiran bayi lahir prematur. Lalu bisa juga menjadi kematian janin dan kelainan pada sistem saraf pusat bayi. Maka pada trimester pertama itu benar-benar ibu dan bayi yang ada di perutnya ibu itu pasti dijaga harus sangat baik. Asupan gizinya, asupan makan si ibu, nah ini harus yang terbaik memang. Kenapa? Karena dampaknya untuk trimester pertama sendiri, ini bayi bisa prematur lahirnya. Dan bisa jadi adalah kematian janin. Ini yang tidak diinginkan oleh kita semua. Lalu untuk trimester kedua dan ketiga biasanya adalah misal kalau dampak kekurangan gizi pada saat hamil itu adalah penghambatan pertumbuhan janin atau janin tidak berkembang sesuai dengan usianya. Contohnya misalkan kekurangan zat besi. Ya. Ini yang paling sering dialami oleh ibu hamil. Ini biasanya ibu akan anemia alias kekurangan sel darah merah. Ya. Atau kekurangan asam folat misalkan. Ini juga bisa menyebabkan anemia dan bisa jadi memang kalau asam folat ini memang dia pembentuk dari si bayi tersebut, ada semacam kelainan bawaan pada bayi dan atau keguguran. Ini yang perlu dihindari, dampak buruk dari kurang gizi saat hamil. Untuk itu memang perlu konsultasi mengenai gizi apa saja sih yang harus dimakan.
Nah, seperti yang dibilang tadi ini ada. Nah, ada tambahan energi protein. Nah, itu didapat dari mana? Nah, solusinya sebenarnya tidak sulit. Misalkan zat besi dan asam folat ini bisa ditambahkan dari suplemen. Nah, dari suplemen atau multivitamin. Namun yang perlu diperhatikan, kita juga tidak boleh sampai kelebihan vitamin A dan D di dosis yang sangat tinggi. Ini juga penumpukan efek negatif juga untuk si ibu. Lalu bisa juga dihitung kenaikan berat badan pada minggu pertama biasanya 1-2 kg. Ya, selanjutnya adalah 1/4 sampai 1/2 kilo per minggu, bisa dihitung sendiri. Lalu menu harian apa untuk ibu hamil yang cocok? Ya, ada banyak sebenarnya makanan-makanan yang bisa dimakan oleh ibu hamil. Ini hanya beberapa saja kelompok-kelompok bahan makanan dan porsinya. Untuk roti, serealia, nasi, dan mie, ini porsinya 6, seperti pada diagram tadi. Ya, posisi paling bawah itu dia memposisikan diri sebagai sumber energi, maka porsinya adalah 6. Untuk sayuran porsinya bisa 3, untuk buah-buahan 4. Ya, ini untuk apa? Sayuran dan buah-buahan supaya tidak sembelit. Ya, bisa ditambahkan yogurt 2, daging sapinya bisa 3, gulanya cukup 2, lemak dan minyaknya bisa 5. Ngitungnya bagaimana? Ini bisa nih. Misalkan nih, wah, 1 porsi nasi 100 gram, misalkan nggak suka. Biasanya orang hamil itu nggak suka makan yang biasa. Biasanya pengen makan yang beda dari biasanya. Maka bisa digantikan beberapa porsi-porsi makan. Porsi-porsi jenis-jenis makanan. Misalkan nasi, ini nggak suka nasi. Aduh, saya enak makan nasi, nggak bisa makan. Tetap si ibu harus makan. Untuk itu, 1 porsi nasi yang 100 gram ini bisa ditukar dengan roti, misalkan 3 potong sedang, itu sekitaran 70 gram. Atau kentang 2 biji, atau kue kering, atau mie basah, atau dan lain-lain. Ini bisa digantikan. Lalu ada juga yang tidak suka dengan ikan, juga bisa digantikan dengan yang lain juga. Bisa digantikan dengan ayam, ya, atau bakso. Nah, ini juga bisa. Nah, kalau sayuran, nah ini tetap harus, ya, tapi bisa dipilih. Misalkan tidak suka dengan buncis, bisa ada kol, ada kangkung, ada kacang panjang dan lain-lain. Ya, buah juga, misalkan tidak suka buah pepaya nih, oh ya ada masih banyak buah yang lain. Ada pisang, ada jeruk, ada melon dan lain-lain. Ya, jadi memang tetap harus porsinya yang ini memang harus terpenuhi. Ya, ini memang harus terpenuhi. Ya, piramida makanannya ini memang harus sangat terpenuhi. Kalau tidak suka ini ya bisa digantikan ini. Kalau tidak suka yang ini bisa digantikan yang lain. Nah, ini tujuannya dari piramida makanan. Nah. Lalu kalau tempe juga bisa ditukar. Susu. Wah, terkadang memang ada yang tidak suka makan susu saat hamil. Bisa nih ditukar sama susu skim atau yogurt turunan dari susu atau keju atau yang lain. Ya. Minyak kelapa misalkan, tidak suka nih, bisa dipakai yang lain juga. Sendok juga, gula pasir juga bisa digunakan madu. Ya. Perhitungannya bagaimana untuk kebutuhan gizi ibu hamil? Ya, ada metode yang namanya Harris-Benedict. Penambahan kalori ya harus 180 kilokalori pada trimester pertama dan 300 kilokalori pada trimester kedua dan ketiga. Dilihat dari berat badan si ibu.
Dihitung. Tuh. Lalu untuk proteinnya bagaimana? Ada penambahan 17 gram, mulai dari trimester pertama sampai trimester ketiga. Dan kebutuhan lemaknya 25-30% dari kebutuhan total energi. Nah, sekian perkuliahan kita mengenai gizi seimbang untuk ibu hamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.